Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Andi Sutanto. Saya dari kelompok 3. Dalam kelompok ini saya bersama 4 rekan teman saya. Yang pertama ada saudari Adi Irma, yang kedua ada saudari Erna Esmiati, yang ketiga ada saudari Monica Anjeliani, dan yang keempat ada saudari Yulia Krisartika. Pertama-tama salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus untuk Ibu Selvi Dwi Widiawati SEMM selaku dosen koperasi dan usaha kecil menengah, dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Pamulang sekalian. Dalam video kali ini kami ingin mempresentasikan materi tentang permodalan koperasi yang telah dibagi menjadi 6 pemaparan. Yang pertama ada pengertian koperasi, modal dan simpanan. Yang kedua ada pentingnya modal bagi koperasi. Ketiga ada prinsip-prinsip permodalan koperasi. Keempat sumber-sumber permodalan koperasi. Kelima permasalahan permodalan koperasi di Indonesia. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah sumber lain untuk permodalan koperasi. Sedikit saya menjelaskan tentang pengertian koperasi, modal dan simpanan. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua ada pengertian modal. Modal adalah suatu aktifat dengan umur lebih dari 1 tahun yang tidak diperdagangkan dalam bisnis sehari-hari. Modal juga merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi waktu yang akan datang dan dinyatakan dalam nilai atau uang. Yang ketiga adalah pengertian simpanan. Menurut Undang-Undang 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang 7 tahun 1992, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pasal 1/5. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Adi Irma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Irma. Di sini saya ingin menjelaskan pentingnya modal bagi sebuah koperasi. Ada 3 alasan kenapa koperasi sangat membutuhkan modal. Alasan yang pertama yaitu untuk membiayai proses pendirian sebuah koperasi. Nah, di antara biaya-biayanya tersebut seperti untuk pembuatan akta pendirian atau anggaran dasar, untuk membiayai biaya administrasi, pengurusan izin yang diperlukan, untuk sewa tempat bekerja, dan atau untuk ongkos transportasi dan lain-lain. Nah, untuk alasan yang kedua yaitu untuk membeli barang-barang modal. Nah, untuk barang-barang modal ini dalam perhitungan perusahaan itu digolongkan menjadi harta tetap atau barang modal jangka panjang. Selain itu ada juga peralatan, yaitu barang modal yang jangka waktu pemakaiannya lebih dari 1 tahun, dan juga perlengkapan, yaitu barang modal yang jangka waktu pemakaiannya itu kurang dari 1 tahun. Nah, yang ketiga, alasan yang ketiga yaitu untuk modal kerja. Modal kerja di sini biasanya digunakan untuk membiayai operasional koperasi dalam menjalankan usahanya. Seperti itu. Next, untuk prinsip-prinsip permodalan koperasi akan dijelaskan oleh saudara Erna. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip permodalan koperasi. Prinsip-prinsip permodalan koperasi dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada di tangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal yang dapat ditanamkan oleh seseorang anggota dalam koperasi, dan berlaku ketentuan satu anggota satu suara. Yang kedua, modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota. Yang ketiga, kepada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas. Yang keempat, koperasi pada dasarnya memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usahanya secara efisien. Yang kelima, usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Untuk selanjutnya nomor 4 adalah sumber-sumber permodalan koperasi.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada pasal 41 menyatakan bahwa modal koperasi dibagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Untuk modal sendiri dibagi menjadi 5, ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, dan dana hibah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara. Sumber permodalan koperasi yang kedua adalah dari modal pinjaman. Modal pinjaman ini sendiri terdiri dari 4 sumber, yaitu yang pertama adalah anggota, yang kedua adalah koperasi lain atau anggotanya, yang ketiga adalah bank, dan yang keempat adalah sumber lain yang sah. Nah, yang pertama adalah anggota. Anggota yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Yang kedua adalah koperasi lain atau anggotanya. Pinjaman dari koperasi lain atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi. Ketiga adalah dari bank. Nah, pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan melalui penawaran secara hukum. Selanjutnya adalah materi permasalahan permodalan koperasi. Dalam koperasi di Indonesia, kebanyakan anggotanya merupakan golongan ekonomi lemah seperti petani, nelayan, pengrajin, buruh atau karyawan, pegawai negeri, dan lain-lain, dan sulit untuk menghimpun modal ataupun menanggung resiko. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini guna mendapatkan modal yang sesuai dengan kebutuhan dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, mengusahakan agar ruang lingkup koperasi berdasarkan aktual need, dan yang kedua adalah koperasi mau menerima jasa buruh sebagai pengganti pembayaran tunai atau modal. Yang ketiga adalah memperbolehkan anggota membayar simpanan pokok dengan dicicil. Nah, materi selanjutnya adalah sumber lain untuk modal koperasi yang akan disampaikan oleh saudara Yulia Grisartika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Grisartika dan berikut materi dari saya. Sumber lain untuk modal koperasi. Selain dari modal sendiri dan modal pinjaman, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Nah, dalam hal ini modal ventura adalah cara yang terbaik untuk melakukan pemupukan modal koperasi. Modal ventura adalah salah satu bentuk penyertaan modal yang mana setelah selang waktu yang telah ditentukan, modal harus ditarik kembali oleh pemilik modal penyertaan. Pembatasan waktu yang diberikan kepada pemilik modal ventura untuk Indonesia adalah 10 tahun. Sumber permodalan yang lain bagi koperasi adalah dana penyisihan 1-5% dari laba BUMN atau BUMD. Pada tahun 1989, Menteri Keuangan telah mengeluarkan SK dengan nomor 1222-KNK-613-689 tentang pedoman pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi melalui BUMN. Sekarang masuk ke kesimpulan. Jumlah modal yang diperlukan oleh suatu koperasi sudah harus bisa ditentukan dalam proses pengorganisasiannya atau pada saat pendiriannya. Dengan rincian, berapa untuk modal tetap atau yang disebut juga dengan modal jangka panjang, dan berapa untuk modal kerja atau yang disebut juga dengan modal jangka pendek. Namun di samping itu juga masih diperlukan sejumlah dana yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran selama dalam proses pendiriannya atau pengorganisasiannya. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.